Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 361, Rain Mansion. Zaman sekarang adalah zaman yang mendewakan uang. Apa kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri itu ialah uang. Sahut Hans sambil tertawa. Mary lebih setuju dengan perkataannya Hans. Kemudian segera menganggukkan kepala. Oh ya Valentino, bukankah kamu sedang mencari pekerjaan? Tanya Mary. Ma, baru-baru ini Valentino bekerja sama dengan teman-teman di bisnis ponsel seluler. Ada pekerjaan untuk mendapatkan uang, jadi kamu tenang saja. Jawab Angel sambil mengerutkan alisnya. Dia masih ingat dengan kejadian Valentino yang sebelumnya membawa satu mobil penuh dengan ponsel. Itu bisa mendapatkan berapa banyak uang? Mary menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian, tiba-tiba bertanya. Valentino, konvoi mobil mewah yang datang menjemputmu pada malam itu, sewaanmu, kan? Hans yang mendengar itu merasa terkejut. Ternyata Jenny yang bertanya pada dirinya sendiri tentang hal ini pada hari itu. Yang dia bicarakan adalah Valentino. Bibi, konvoi mobil mewah apa yang kamu bilang itu? Itu pastinya hanyalah konvoi mobil mewah dari perusahaan pernikahan, kan? Aku juga punya teman yang melakukan ini. Hans membantu Valentino menjawab. Mary tertegun sejenak dan menjawab. Pada hari itu, ada Bentley dan Bugatti datang untuk menjemput Valentino. Oh, seperti itu. Sepertinya Kak Valentino telah menyewa tim untuk bermain-main saja. Pantas saja temanku memberitahuku bahwa ada pesanan besar untuk datang kemarin. Kak Valentino, kamu yang menyewa tim itu, kan? Hans tersenyum penuh arti. Valentino yang awalnya sedang menikmati makan, berhenti seketika, lalu setelah berpikir sejenak, menjawab. Iya, aku yang menyewanya. Hans ini adalah orang yang disukai Jenny. Jika tidak, Valentino terlalu malas untuk memedulikannya. Betul, kan? Hans tersenyum-senyum. Melihat Valentino yang telah mengakuinya, Mary pun terlihat sedikit cemberut. Lagi pula, dia telah memberitahukan sekampung bahwa suatu hari Valentino akan membawa tim itu kemari untuk memperlihatkan pada mereka. Kakak ipar, makanan yang kamu masak enak. Jenny terlihat dengan tulus memuji, tapi pada kenyataannya, berniat untuk menjatuhkan Valentino. Ya, ya. David pun mengangguk-anggukan, dan dengan lembut mengalihkan topik pembicaraan. Kak Tino, coba cicipi ini. Jenny hendak memberi Hans hidangan, tapi dia tidak sengaja membocorkan sebuah rahasia. Valentino tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jenny dengan heran. Apakah dia sudah tahu identitasnya? Ah, tidak, maksudku Hans, hehe. Jenny dengan cepat menjelaskan saat melihat beberapa orang memandangnya. Hans sudah mengatakan bahwa jangan memanggilnya Tino di depan Mary dan yang lainnya, jadi Jenny secara alami mendengarkannya. Valentino seketika tercengang, kemudian kembali menundukkan kepala dan menyantap makanan secara diam-diam. Jenny, nanti aku akan membawamu ke rumahku. Semua koki di rumahku adalah koki dari Hotel Bintang 5. Jauh lebih enak dari ini. Kata Hans sambil tersenyum. Oh, makanlah makananmu. Tetap saja masakan kakak iparku adalah yang terbaik. Kata Jenny dengan cemberut. Hans sedikit cemberut, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Makanan ini terasa berlalu begitu cepat, tapi setidaknya untuk Hans ini sebuah hal yang cukup menyenangkan. Selama proses makan, Mary terus berbicara dengannya, dan sikap Mary sangat mirip seperti sedang menganggap menantunya sendiri. Bahkan, masih lebih akrab dibandingkan dengan Valentino. Angel juga sangat tidak berdaya. Valentino memang telah melakukan banyak hal demi keluarga, tapi kepribadian sombongnya Mary adalah bawaannya sejak lahir. Mengubah sikap orang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Tidak peduli berapa besar upaya yang telah dilakukan Valentino, itu mungkin tidak sebagus latar belakang keluarga terkemuka seperti Hans, sehingga Mary pun lebih menyukai Hans. Setelah menunggu Hans pergi, Valentino duduk di sofa dan sedikit mengerutkan alisnya. Valentino, jangan terlalu banyak berpikir. Tak satu pun dari kita yang bisa memutuskan latar belakang kita, tapi kita bisa memutuskan masa depan kita. Kamu mungkin memiliki latar belakang yang lebih buruk daripada Hans, tapi aku yakin kamu akan berhasil. Angel memberikan pukulan lembutnya pada Valentino untuk menghiburnya. Mendengar ini, Valentino terasa ingin tertawa.
Melihat para kalangan anak muda yang kaya di kota Neo ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia dilahirkan lebih hebat dari tuan muda Valentino yang berasal dari keluarga Wijaya? Jika dikatakan bahwa latar belakang Valentino lebih buruk, maka bukankah Hans sama seperti seorang pecundang? Namun, Valentino masih tidak ingin memberitahukan kenyataan ini pada Angel untuk saat ini. Sedangkan perkataan Angel sebelumnya, sungguh membuat hati Valentino terasa cukup senang. Seorang gadis yang tidak peduli seberapa miskin kamu, dan bersedia untuk selalu tinggal di sisimu. Apalagi yang bisa lebih menyentuh dari ini? Angel, terima kasih ya, ucap Valentino dengan serius. Cih, di hubungan kita berdua tidak perlu mengatakan seperti itu. Angel mengulurkan tangan dan memukul Valentino. Aku hanya sedikit merasa khawatir saja. Aku rasa Hans mendekati Jenny dengan maksud tertentu. Valentino sedikit mengerutkan alisnya. Saat mendengar ucapan dari Valentino, Angel sedikit terkejut, menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku juga merasa bahwa Hans sedikit egois dan tidak bertanggung jawab. Hanya saja, Jenny masih saja mau membawanya pulang kemari. Pastinya dia sangat menyukai Hans. Ini pertama kalinya Jenny membawa anak laki-laki pulang. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa saling mengenal. Valentino memikirkan apakah dia sebaiknya mengutus orang lain untuk menyelidiki Hans secara diam-diam. Aku tahu, bukankah Jenny membuka siaran langsung? Mereka bertemu melalui internet. Mendengar Jenny bilang bahwa Hans memberinya banyak hadiah, sepertinya ada miliaran rupiah. Angel menjawab sambil mengedip-ngedipkan matanya. Benarkah? Mendengar ucapan Angel, Valentino sedikit terkejut. Di ruang siaran langsung Jenny, orang yang paling banyak memberikannya hadiah seharusnya adalah dirinya sendiri, kan? Sejak kapan muncul seorang bernama Hans? Begitu hebatnya? Apa nama akunya? Tanya Valentino dengan iseng. Saat Angel hendak bicara, tiba-tiba pintu kamar dibuka. Kakak! Kakak! Kakak ipar, aku punya kabar baik untuk kalian. Jenny bergegas masuk. Ada apa? Sudah jadi gadis remaja, haruslah lebih anggun sedikit. Angel menatap Jenny tanpa daya. Kakak ipar, apa kalian pernah mendengar Rain Mansion? Jenny melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu menatap keduanya dan bertanya. Ya, taulah. Dikatakan bahwa Rain Mansion sebagai tempat rekreasi dan hiburan terbesar di kota Neo. Biaya pembangunannya ratusan miliar rupiah, kan? Angel segera menjawab. Ya, benar. Itu dia. Ada segala macam hal yang enak dan menyenangkan di sana. Pemandian air panas, kolam renang, pacuan kuda, golf, dan sebagainya. Tidak hanya pemandangan alam yang indah, tetapi juga fasilitas rekreasi dan hiburan yang modern menyenangkan sekali. Kata Jenny dengan penuh kegembiraan. Namun aku dengar, bukankah itu milik grup Kingston? Menghabiskan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan pembangunannya. Sekarang grup Kingston bangkrut, apa mungkin masih beroperasi? Angel sedikit terkejut. Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun juga, Hans mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman yang merupakan seorang manajer di sana dan memberinya beberapa tiket. Jadi kita bisa pergi bermain besok. Jenny sangat bersemangat. Valentino sedikit tersenyum karena tentu saja dia tahu tentang Rain Mansion itu. Grup Kingston bangkrut dan perusahaan kecil yang dia daftarkan pergi untuk mengambil alih. Rain Mansion ini adalah salah satu propertinya. Bab 362, ini suamiku. Beberapa hari yang lalu, Valentino ingin ke sana untuk melihat-lihat pembangunan di sana sudah seperti apa. Kak Angel, Kak Valentino, ayo besok kita pergi bersama-sama. Jenny berkata sambil menarik telapak tangannya Angel dan Valentino dengan bersikap seperti anak yang manja. Baik. Baiklah, kita pergi. Angel merasa tidak berdaya dan menyetujuinya, kemudian bertanya pada Valentino. Valentino, besok kamu ada waktu tidak? Pergi melihat-lihat juga satu hal yang bagus. Valentino menganggukkan kepala. Jadi, masalah ini disepakati seperti ini. Kak, ayo kita pergi menyiapkan baju. Pemandian air panas di sana masih alami. Kakak bisa mandi air panas besok. Jenny menarik Angel kembali ke kamar. Valentino merasa itu sungguh kebetulan sekali. Pertama, awalnya dia sendiri memang berencana pergi untuk melihat-lihat bagaimana Rain Mansion dibangun. Kedua, hubungan antara dirinya dengan Jenny sudah mereda sekarang. Jadi tidak ada salahnya untuk pergi keluar dan bermain bersama. Selama beberapa waktu terakhir ini sudah menghadapi banyak masalah, kali ini barulah punya waktu untuk menemani Angel bersantai.
Ini juga merupakan hal yang penting. Valentino berada di ruang tamu, sedang memikirkan apa yang dikatakan Angel tentang Hans. Setelah itu, Valentino mengambil ponselnya dan masuk ke platform siaran langsung, ingin melihat orang seperti yang apa Hans itu. Hari ini, Jenny tidak membuka siaran langsung, jadi ruang siaran langsungnya gelap gulita. Di ruang siaran langsung akan ada daftar mereka yang sudah memberikan hadiah dan diurutkan berdasarkan jumlah hadiah yang diberikan. Akun Valentino ini, Tino menduduki posisi teratas. Lagi pula, Valentino sendiri telah memberikan miliaran rupiah. Sedangkan yang nomor 2 hanyalah berapa puluh juta saja. Valentino benar-benar tidak bisa membayangkan dari mana Hans memberikan uang miliaran rupiah untuk Jenny. Mungkinkah Jenny memiliki siaran langsung di platform lainnya? Valentino sedikit mengernyit. Kemudian saat dia melihat ada pesan obrolan pribadi, dia langsung mengklik. Pesan itu pesan yang dikirim oleh Jenny beberapa hari yang lalu. Isi pesannya adalah minta pada Kak Tino untuk menambahkan WhatsApp-nya. Pada akhirnya sudah menambah kontak WhatsApp-nya. Valentino tersenyum sedikit dan menjawab oke. Dia awalnya sudah memiliki WhatsApp-nya Jenny, tentu saja dia tidak perlu menambahkan kontaknya lagi. Hanya saja tidak tahu, seperti apa ekspresi Jenny nantinya ketika Jenny sudah menambahkan kontaknya dan mengetahui kalau itu adalah Valentino. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pelan, lalu keluar dari aplikasi siaran langsung. Keesokan harinya, Angel dan Jenny berpakaian indah, mereka sudah bersiap pergi ke Rain Mansion bersama. Pada awalnya, wajah mereka berdua memiliki pesona menarik, tapi sekarang setelah mereka mengenakan riasan ringan yang halus dan dihiasi dengan pakaian cantik, membuat mereka semakin cantik. Ketika kedua adik kakak itu keluar dari ruangan bersama-sama dengan berpegangan tangan, Valentino langsung membuka lebar matanya. Valentino yang sebagai tuan muda keluarga Wijaya di kota Kamer sudah melihat banyak wanita yang cantik dan menakjubkan saat berada di keluarga Kamer. Namun, wanita-wanita itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Angel dan Jenny. Valentino masih mengenakan pakaian kasual sederhana, karena dia sudah terbiasa seperti itu. Baginya, cukup terasa nyaman saja, sedangkan berkelas atau tidak itu tidak masalah. Mereka bertiga turun, Valentino bersiap untuk mengendarai mobil. Di sana tidak ada tempat parkir, jadi Rolls-Royce Phantom diparkir di garasi bawah tanah. Kakak ipar, cepatlah datang, Hans sudah mengirim seseorang untuk menjemput kita. Jenny meneriaki Valentino dari depan. Valentino, ayo kita naik mobil itu bersama-sama. Angel juga menunjuk ke BMW putih yang diparkir di kejauhan. Valentino yang sudah berpikir sejenak, menyetujuinya dan ikut bersama kedua wanita itu untuk naik ke mobil itu. Rain Mansion terletak di pinggiran kota Neo, bahkan akan segera meninggalkan kota Neo. Tempat hiburan seperti itu adalah tempat rekreasi dan hiburan yang menggabungkan keindahan alam dan fasilitas modern di satu tempat. Ada banyak tempat rekreasi dan hiburan, sehingga areanya juga sangat luas. Saat grup Kingston membangun tempat hiburan ini, juga mempublikasikan pada seluruh penjuru kota Neo dan bahkan di beberapa kota terdekat. Jadi, nama Rain Mansion sangatlah terkenal. Tidak lama setelah dibuka ternyata sudah ramai, banyak kendaraan yang terparkir di depan pintu, banyak juga yang berplat nomor dari daerah lain. Saat Valentino dan yang lainnya tiba di sana, ternyata Hans telah sampai di sana dan sedang menunggu mereka. Kak, Jenny, akhirnya kalian tiba juga. Di samping Hans berdiri beberapa pria dan wanita berpakaian indah untuk menyambut mereka bertiga. Hans menyapa Angel dan Jenny saja, seolah-olah tidak melihat Valentino sama sekali. Wah, di sini besar sekali, ya? Jenny teriak dengan terkejut. Haha, di dalamnya lebih besar. Hans menjawab sambil tersenyum, lalu berbalik dan berkata, Jenny, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini Tuan Lian Varnaga dari grup Chonsan. Ini adalah Nona Rina Wanggana dari grup Star Media, dan ini. Hans sedang memperkenalkan orang yang berada di belakangnya pada mereka berdua. Hai semuanya. Jenny dan Angel saling menyapa dengan murah hati. Tuan muda Hans, pacarmu ini cantik sekali. Lian berkata dengan sengaja. Jenny sedikit tersipu saat mendengar kata-kata itu, tetapi sebelum dia menjawabnya, langsung dipotong oleh Hans. Sudah pasti. Setelah perkenalan dengan orang banyak, Hans sama sekali tidak menyebutkan nama Valentino, dan langsung mengajak semua orang masuk ke dalam bersama. Ya, Tuan muda Hans, ini siapa? Tanya Lian dengan berpura-pura heran. Dia itu. Hans melihat Valentino sekilas, lalu mengedipkan matanya dengan rasa tidak sabar. Diri sendiri mengundang Jenny dan Angel datang kemari, tentu saja agar dapat menikmati keindahan tubuh mereka sambil berendam di sumber air panas.
Bukankah Valentino itu hanyalah pengganggu saja? Jadi Hans sama sekali tidak ingin Valentino ikutan. Ini suamiku, Valentino. Angel sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangannya untuk merangkul lengan Valentino dan memberitahukannya dengan serius. Ya, ini kakak iparku. Jenny berdiri di samping Valentino, juga mengulurkan tangan untuk memegang lengan Valentino. Valentino berdiri di tempat dengan tanpa daya. Kedua adik kakak itu memegang tangannya dari kiri dan kanan. Itu benar-benar sedikit menarik perhatian orang. Ada pandangan muram terlintas di mata Hans, kemudian dia tersenyum untuk mengatasi rasa canggung. Aku hampir lupa, ayo semua perkenalkan, ini Kak Valentino. Hei, Cih, hanya ingin mengenal Tuan Muda Hans, dan tidak ingin mengenal Kak Valentino. Beberapa pria dan wanita di sekitar Hans cemberut, sama sekali tidak menyapa Valentino. Valentino juga tidak memedulikan mereka. Bagaimanapun juga, tujuan hari ini adalah kemari bermain dengan Jenny dan Angel. Baiklah, ayo kita masuk ke dalam. Rain Mansion ini sungguh-sungguh populer. Bahkan untuk mendapatkan satu tiket saja sangatlah susah. Banyak orang memiliki banyak hubungan dengan orang dalam, tapi masih sulit untuk membelinya. Ini semua berkat seseorang yang aku kenal, jadi baru bisa mendapatkan beberapa tiket. Kata Hans dengan santai. Tentu saja, Lian dan yang lainnya merasa berterima kasih kepada Hans. Hans pura-pura melambaikan tangannya dengan santai, tapi nyatanya arogansi di wajahnya terlihat sangat jelas. Pada saat mereka tiba di pintu masuk, Hans mengeluarkan beberapa tiket masuk. Satu tiket hanya bisa untuk satu orang. Pada saat tiba gilirannya Valentino, tiket di tangan Hans sudah habis. Aduh, Kak Valentino, maafkan aku. Aku tidak menyangka kamu akan datang, jadi aku tidak menyiapkan tiket untukmu. Hans menepuk dahinya. Bab 363, siapa wanita itu? Valentino melirik sekilas ke arah kantong celananya Hans. Terdapat sudut karcis yang menyembul. Tak apa, aku pergi beli sendiri. Kata Valentino pelan. Sepertinya tidak bisa, karena sepertinya tiket hari ini sudah habis dijual. Rina, wanita kaya dari grup Star Media itu merasa senang di atas penderitaan Valentino. Saat ini, memang ada papan yang bertuliskan habis yang tergantung di pos penjualan tiket. Hans dan yang lainnya menatapi Valentino dengan tatapan mengejek. Tidak ada yang akan memberikan tiket masuk mereka pada Valentino. Sudah, Jenny. Kalian masuklah dan bersenang-senang. Sementara itu, aku akan menunggumu di luar dengan Valentino. Angel mengerutkan alisnya perlahan, lalu memberikan tiketnya pada Jenny. Ekspresinya terlihat kurang senang. Dia tahu bahwa Hans sedang mempersulit Valentino. Ah, jangan begitu, Kak. Kalau Valentino benar-benar ingin masuk, aku bisa menelpon temanku agar mereka membiarkannya masuk. Kata Hans berpura-pura baik. Tidak perlu, terima kasih. Tolak Angel dengan sopan. Saat ini, Valentino hendak menelpon seseorang. Padahal jarang-jarang Angel bisa keluar untuk bersantai. Mana bisa Valentino membiarkan kesenangannya hilang begitu saja? Saat ini, mendadak ada selembar karcis yang diulurkan ke hadapan Valentino. Tangan yang memberikan karcis itu adalah tangan yang ramping dan halus, serta terdapat sebuah gelang emas murni yang tergantung di pergelangan tangannya. Valentino, karcis ini untukmu. Valentino merasa aneh, lalu dia menoleh melihat orang itu. Kamu? Valentino menatapi Cindy dengan curiga. Saat ini, Cindy sedang mengenakan rok berwarna putih di setengah bagian bawah tubuhnya yang menampilkan posturnya yang ramping. Saat ini, wajahnya agak memerah. Dia menjulurkan selembar tiket pada Valentino. Ah, Kak Cindy! Panggil Jenny dengan penuh semangat. Cindy tersenyum sesaat pada Jenny, kemudian dia memberikan tiket masuk itu padanya. Angel malah mengerutkan alisnya. Kenapa Valentino bisa kenal dengan wanita cantik ini? Selain itu, Angel merasa familiar dengan wanita ini. Sepertinya, dia itu wanita dari keluarga cendana yang kaya di kota Neo. Hans dan beberapa pria lainnya langsung terpesona begitu melihat wajah Cindy yang cantik. Cindy jauh lebih memiliki aura seorang wanita kaya dibanding Angel dan Jenny. Bagaimanapun juga, kehidupan Cindy di keluarga cendana jauh lebih baik dibanding Angel yang berasal dari keluarga Kusuma. Ini, sebaiknya kamu gunakan sendiri saja. Aku punya caraku sendiri. Kata Valentino. Dia bermaksud mengembalikan tiketnya Cindy. Ambillah, kebetulan aku harus segera kembali untuk mengurus urusan. Tiketnya hangus kalau tidak dipakai hari ini. Sudah. Jenny, Valentino, kalian bersenang-senanglah.
Aku masih punya urusan, jadi aku harus pergi dulu. Kata Cindy dan membalikkan tubuhnya untuk pergi. Kamu juga bisa masuk, aku tinggal menelpon saja. Valentino menghalanginya. Dia merasa agak kurang enak hati. Rina mengedutkan bibirnya. Hehe, sepertinya kamu tak tahu seberapa sulit mendapatkan tiket tempat ini. Benar, kamu kira ini masion untuk keliling gratis? Lian juga ikut tertawa mengejek. Tidak perlu, tidak perlu. Cindy langsung melambaikan tangannya untuk menolak dan langsung berjalan jauh. Valentino, siapa dia? Angel mendekati Valentino dan mencubit lengan suaminya itu. Dia itu teman sekolahnya Jenny. Valentino menjelaskan. Tapi kenapa sepertinya dia lebih dekat denganmu dibanding Jenny? Tanya Angel dengan dingin. Ini? Valentino jadi tidak bisa berkata-kata. Hei, pulang nanti akan kuperhitungkan denganmu. Angel mencubit Valentino seperti gadis muda yang sedang marah. Valentino tersenyum simpul sambil menggeleng, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang, karena semua orang sudah punya karcis, maka Hans tidak mengatakan apapun lagi. Jadi, dia memimpin semuanya memasuki tempat itu. Kak Cindy, padahal aku sudah bersusah meminta bantuan banyak orang untuk mendapatkan kedua lembar karcis itu. Tapi kenapa kakak berikan pada orang begitu saja? Seorang gadis menatapi Cindy tanpa ada sambil memakan es krim. Cindy menunduk dan terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab. Sebelumnya orang itu pernah membantuku, jadi bukankah seharusnya aku membantunya kembali? Tunggu. Jangan-jangan dia pria yang kamu sukai. Gadis itu tertegun. Melihat Cindy diam tanpa mengatakan apapun, gadis itu jadi semakin yakin. Padahal ada kesempatan sebagus itu. Tapi kenapa kamu tidak bersenang-senang dengannya? Karcisku ini untukmu saja. Gadis itu segera mengeluarkan karcis miliknya. Pacarnya juga ada di sana. Cindy jadi merasa agak tidak enak hati. Kamu ini. Ayo kita pergi. Hari ini jadi tidak bisa bersenang-senang lagi. Aku sama sekali tak menyangka ternyata kamu juga bisa jatuh cinta. Memangnya kamu tidak takut menderita karena cinta? Gadis itu menggeleng tanpa daya, lalu berjalan ke arah Maserati. Jangan mengeluh lagi, bukannya hanya tidak jadi pergi. Ayo pergi jalan-jalan, hari ini biar aku yang traktir. Cindy berkata sambil berpura-pura kesal. Wah, kakak baik sekali. Kalau begitu, aku berubah pikiran. Aku mendukungmu mengejar pria itu. Memangnya kenapa kalau dia punya istri? Asal diusahakan, segalanya pasti sukses. Gadis itu tertawa terbahak-bahak. Cindy menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kemudian mereka berdua menaiki mobil untuk meninggalkan tempat ini. Di dalam Rain Mansion. Untuk permainan bola bowling ini, baik postur, kekuatan maupun sudut harus dikuasai dengan baik baru bisa menumbangkan semua botolnya. Hans menjelaskan sambil memegang bola bowling. Jenny juga memegang sebuah bola bowling. Dia mendengarkan penjelasan Hans dengan sangat serius. Sini, Jenny. Biar kuajari. Hans tersenyum pelan. Dia hendak memegang telapak tangannya Jenny. Aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Jenny membungkukkan pinggangnya dengan tergesa-gesa, lalu melemparkan bola bowling di tangannya. Bola bowling itu menabrak sana-sini saat menggelinding, tapi pada akhirnya hanya berhasil menumbangkan 3 botol. Padahal kukira gampang. Jenny bersiap-siap diajak. Kamu terlalu berharap. Bola bowling hanya sebesar ini, sementara itu susunan botol-botol seluas itu. Untuk menumbangkan semuanya tidak semudah itu. Rina mengedutkan bibirnya, lalu mengambil ancang-ancang dan melemparkan bola bowling di tangannya. Brooke? Rina sudah sering bermain permainan kelas tinggi seperti ini, jadi dia sudah sangat telaten. Dia berhasil menumbangkan 5 botol sekaligus. Lian dan yang lain tepuk tangan. Orang yang berhasil menumbangkan 5 botol sudah termasuk sangat hebat. Rina terlihat bangga sekali, lalu dia melirik sekilas pada Jenny. Cih! Jenny mengedutkan bibirnya, dirinya agak kurang senang. Lian dan beberapa orang lainnya juga ikut melemparkan bola. Paling banyak, ada yang menumbangkan 7 botol. Yang lain paling hanya akan menumbangkan 5 hingga 6 botol. Sejujurnya, jarang sekali ada orang yang bisa menumbangkan semua botol. Biar ku coba.
Ekspresi Hans terlihat agak meremehkan. Kemudian dia membuat ancang-ancang yang sesuai standar, melambungkan bowling tersebut dari depan ke belakang, sebelum akhirnya dilempar dengan keras. Shung! 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 Bola bowling itu berputar dengan cepat dan menabrak lurus ke arah botol di depan. Begitu ahli yang turun tangan, orang-orang jadi tidak dapat menemukan kesalahan sedikit pun dalam gerakan Hans. Brak! Dalam seketika, bowling itu menabrak semua botol hingga tumbang. Keenam botol langsung tumbang seketika, lalu 2 botol lainnya tumbang agak belakangan. Totalnya 8 botol. Hebat! Hebat! Lian dan yang lain bertepuk tangan. Bahkan orang lain yang ada di ruang bowling juga menoleh ke arah Hans. Berhasil menumbangkan 8 botol sekaligus tidak termasuk buruk. Bahkan, jarang ada yang bisa berhasil melakukannya di pertandingan bowling. Haha, biasa sajalah. Hans tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melirik Valentino dan berkata, Valentino, ayo coba. Belum juga Valentino menjawab, Hans berkata seolah dia teringat sesuatu. Ah, aku lupa. Biasanya Kak Valentino hanya mencuci baju dan memasak, mana bisa main bowling. Benar, kan? Bab 364, tumbang semua. PVFT? Mendengar Hans mengatakan ini, Lian, Rina, dan beberapa orang lain jadi menyemburkan tawa. Mencuci baju dan memasak. Hebat, benar-benar pria yang baik. Ejek Rina. Apanya yang hebat? Itu bukannya pekerjaan bawahan. Lian berpura-pura tidak mengerti. Hans tidak mengatakan apapun, dia hanya menatapi Valentino sambil tersenyum. Menurutnya kalau Valentino berani ikut dengan mereka, maka Valentino sudah harus siap untuk diejek. Kalau Valentino orang yang tahu keadaan, maka seharusnya dia pergi secepatnya agar tidak mengganggu mereka. Di sini, posisi Hans yang paling tinggi. Kalau tidak ada Valentino, bukankah Angel dan Jenny akan dekat dengan Hans? Hans, kalau kamu seperti ini, aku bisa marah. Kenapa kamu bilang kakak iparku itu tidak bisa main bowling? Jenny jadi mulai kehilangan kesabaran. Sebelum sikap Jenny pada Valentino berubah, dia pernah bilang pada Hans bahwa Valentino hanyalah bajingan yang bertopang pada keluarga mereka dan dia sangat membenci Valentino. Namun setelahnya, Jenny juga sering bilang pada Hans bahwa dirinya sudah berbaikan dengan Valentino. Jadi, dia berharap Hans menganggap Valentino sebagai kakak. Namun, kenapa Hans masih saja terus mempersulit Valentino? Ah, Jenny. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak semua orang bisa bermain bowling. Meski Hans merasa kesal, dia tetap tersenyum. Kakak ipar, kamu tidak bisa. Jenny kesal sekali, lalu dia menoleh menatapi Valentino. Angel juga menatapi Valentino, diam-diam dia jadi agak berharap. Setiap wanita pasti berharap suami mereka lebih hebat dari pria lain. Begitu juga dengan Angel. Aku bisa sedikit. Valentino mengangguk pelan. Kalau hanya bisa sedikit sih, bukan apa-apa. Main bowling itu harus melalui latihan profesional, jadi jangan bikin malu. Kata Rina sambil mengedutkan bibirnya. Ya, kita semua sudah lihat sendiri kemampuan bowling Kak Hans. Jadi, yang lain jangan mempermalukan diri kalian sendiri. Kata Lian. Valentino menggeleng perlahan, dia memang tidak tertarik pada bowling. Sebagai keturunan keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer, jadi tentu saja dia tidak akan kalah dari anak keluarga lain. Dulu, anak-anak keturunan keluarga militer harus belajar naik kuda dan panahan. Sementara itu, keturunan keluarga menteri harus membaca banyak buku dan mempelajari politik. Sementara itu, di keluarga Wijaya, anak perempuan harus belajar moral, alat musik seperti piano, catur, kaligrafi, dan melukis sejak kecil. Para anak laki-laki juga harus mempelajari permainan kelas tinggi seperti golf dan bowling, juga harus mempelajari bisnis, ekonomi, dan manajemen. Meski Valentino dipandang sebelah mata oleh keluarga Wijaya, dia sudah berlatih permainan semacam ini sejak kecil. Jadi, mana mungkin dia tidak bisa? Baiklah. Karena Kak Valentino tidak bisa main bowling, ayo kita main yang lain. Hans tersenyum pelan. Kakak ipar, aku yakin kamu bisa. Sini, biar kuajari. Jenny mengulurkan tangannya, lalu dia memberikan bola bowling di tangannya pada Valentino. Valentino tertegun sejenak, kemudian dia menerima bola bowling tersebut. Sementara itu, Angel juga menatapi Valentino dengan berharap, dia berkata pelan.
Semangat, Valentino! Baiklah, akan kucoba. Valentino mengelus ujung hidungnya, lalu dia berjalan ke arah jalur bowling. Hans menghindar memberinya posisi, kemudian dia tersenyum pelan sambil berkata, "Baiklah, memaksa ingin main tanpa peduli hasilnya ya. Hehe." Selain Angel dan Jenny, orang lain menatapi Valentino sambil tersenyum. "Kakak ipar, biar kuajari." Jenny melompat mendekatinya bagaikan seekor kelinci kecil. Dia memegang lengan Valentino dan ingin mencoba melemparnya. Angel merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia tidak cemburu melihat tindakan adiknya. Karena itu, dia melangkah maju beberapa langkah untuk menonton. Karena Valentino tidak bisa menolak keramahan Jenny, maka dia mengangguk tanpa daya. Jenny memegang pergelangan tangan Valentino dengan kedua tangannya di hadapan orang-orang. Lalu, dia berteriak sesaat sebelum membantu Valentino melemparkan bolanya. Wush! Bola bowling itu terlepas. Namun sebelum bola itu lepas dari tangannya, Valentino sempat menggerakkan pergelangan tangannya untuk mengarahkannya ke sudut tertentu. Tidak ada yang menyadari gerakan kecil Valentino, hanya Jenny yang merasakan bahwa sepertinya pergelangan tangan Valentino sempat bergetar sesaat. Dum! Bola bowling itu meluncur ke depan dan menabrak sebaris botol. Shoot! Shoot! 10 botol langsung tumbang semua. Layar di atas menampilkan tulisan Strike! Sebelum terdengar suara penyiar suara wanita yang juga melaporkan hasil putaran bowling tersebut. Strike berarti semua botol itu tumbang. Valentino mampu mengenai semua botol? Hans agak kebingungan, orang-orang juga kehilangan senyum mereka. Bahkan, Jenny sendiri juga kurang percaya. Dirinya hanya memegangi tangan Valentino untuk melemparkan bola tersebut, tapi botolnya jatuh semua. Memangnya dirinya bisa memainkan bowling sehebat ini? Angel tepuk tangan, dirinya terlihat senang sekali. Sementara itu, orang lain yang ada di ruang bowling ini jadi memusatkan perhatian mereka pada Valentino. Botolnya kena semua. Setelah bermain selama ini pertama kalinya aku melihat ada yang kena semua. Pasti bohong, masa 10 botol tumbang semua? Menurutku juga begitu, sulit sekali menumbangkan semua botol bowling. Bahkan pemain bowling profesional sekalipun juga belum pasti bisa kena semua. Belum juga Hans bertanya, seorang pria warga asing yang bermata biru dan hidung mancung serta rambutnya dikepang mendekat ke arah mereka. "Oh, bro." Pria warga asing itu mendecak sesaat sebelum berkata-kata dalam bahasa Inggris. "Apa katamu?" Hans mengerutkan alisnya. "Aku baru saja datang ke sini, jadi aku tidak bisa bahasa setempat." Pria luar negeri itu tertegun sesaat sebelum menjawab Hans dengan bahasa Indonesia yang kaku. Kemudian, orang luar negeri itu berbicara bahasa Inggris lagi, membuat Hans dan yang lainnya tertegun. Tentu saja Angel dan Jenny bisa mengerti maksud perkataan Hans, tapi mereka tidak berniat menjawabnya. "Penerjemah, panggil penerjemah." Hans mengerutkan alisnya. Valentino menggeleng perlahan, lalu dia berkata pada pria asing itu dalam bahasa Inggris. "Halo, ada yang bisa kubantu?" Bahasa Inggris Valentino sangat lancar, membuat semua orang tertegun. Terutama Jenny yang kuliah di luar negeri. Jenny bisa membedakan pelafalan dan penggunaan kata bahasa Inggris mahasiswa Wadya dengan orang luar negeri. Sementara itu, bahasa Inggris yang dikatakan Valentino sangat memenuhi standar. Kalau hanya didengar dari suaranya, mungkin orang lain akan mengira bahwa Valentino itu orang luar negeri. Pria asing itu juga tertegun, kemudian dia berjalan ke arah Valentino. Valentino berbicara dengan pria asing itu di bawah tatapan terkejut orang-orang. Begitu pria asing itu selesai mengatakan kalimatnya, Valentino langsung menjawabnya dengan bahasa Inggris juga tanpa ragu. Bahkan Angel dan Jenny juga kaget. Saat ini, Valentino berbicara bahasa Inggris dengan lancar sambil tersenyum. Dirinya bagaikan bos perusahaan transnegara yang sedang berbicara dengan orang luar negeri. Angel dan Jenny jadi berpikir, apakah Valentino benar-benar bajingan yang tidak punya rumah? Bahkan meski kalau Valentino masuk ke universitas bagus sekalipun, sepertinya dia juga tidak akan sehebat ini. Bahkan Angel yang merupakan lulusan universitas ternama pun jadi malu karena dia tidak sehebat Valentino. Bab 365, tidak akan dijual meskipun harga tinggi. Valentino berbincang-bincang dengan bule bermata biru itu dengan sangat senang. Lalu, bule itu menjentikan jarinya menyuruh orang membawakan 2 kotak kecil indah. Dia bahkan langsung memberikan kepada Valentino dan bersalaman dengannya. Setelah bule itu berpamitan dengan Valentino, Hans dan lainnya merasa sedikit kebingungan.
Jenny dan Angel mengelilingi Valentino sambil bertanya dengan penasaran. Apa ini? Namanya adalah Andy, dia adalah pemilik arena bowling ini. Dia sangat menyukai bowling. Hari ini, aku adalah pelanggan pertama yang mencetak poin sempurna. Jadi dia memberiku hadiah ini. Lalu aku minta sama dia satu lagi agar kamu dan Jenny masing-masing mendapatkannya. Ucap Valentino sambil tersenyum. Wah, dia baik sekali. Jenny membuka kotak kecil dengan semangat. Di dalam kotak terdapat perlengkapan bowling dan bola bowling mini, bahkan masih ada botol kecil yang sangat indah seperti karya seni. Souvenir seindah ini memang sulit untuk ditolak. Angel dan Jenny sangat menyukainya hingga tidak lepas dari tangan mereka. Rina dan lainnya melihatnya dengan tatapan iri. Bahkan beberapa pelanggan lainnya juga sangat iri. Souvenir ini memiliki arti yang tidak biasa dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Cih, bukankah hanya souvenir saja? Apa yang patut dibanggakan? Meskipun Rina sangat iri, tapi dia tetap mencibir. Saat dia baru selesai mengatakannya, datanglah seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Tuan, bagaimana jika kamu menjualkan souvenir ini padaku? Aku tawarkan 100 juta. Sungguh konyol. Souvenir arena bowling Andy ingin kamu beli dengan harga 100 juta. Aku tawarkan 200 juta. Datanglah pria paruh baya yang lain. Sebelumnya ada orang yang menawarkan 400 juta, tapi Andy tetap tidak menjualnya. Apa kalian terlalu anggap remeh? Aku tawarkan 500 juta. Dalam sesaat, beberapa orang kaya langsung berebutan menawarkan harga souvenir yang dipegang Jenny dan Angel. Valentino dan lainnya tidak pernah datang, jadi mereka tidak tahu arti souvenir arena bowling milik Andy, tapi mereka semua tahu. Andy hanya menyukai bowling, dia tidak perlu menggunakan ini untuk menghasilkan uang. Bahan yang dipakai untuk membuat souvenir itu sangat mewah, nilainya mencapai puluhan juta. Rina langsung menutup mulut dan menundukkan kepala. Hans dan lainnya malah sangat iri. Kalau Valentino bersedia menjualnya, maka dia akan langsung mendapatkan 1 miliar. Ini adalah jumlah yang besar bagi pecundang seperti Valentino. Valentino, bagaimana kalau kita menjualnya saja? Ucap Angel. Dia tahu kalau villa Valentino belum dibayar lunas. Kakak ipar. Jenny malah tidak rela memberikannya. Dia melihat Valentino dengan ekspresi menyedihkan. Jenny, kamu jangan begitu. Ucap Angel sambil mengerutkan alisnya. Baiklah. Jenny masih tidak rela, tapi dia tetap saja memberikan souvenir ini kepada Valentino. Valentino hanya tersenyum, dia tidak menerimanya, melainkan mengatakan kepada beberapa orang itu. Terima kasih, aku tidak menjualnya. Angel, Jenny, bahkan Hans juga sangat terkejut. Valentino tidak mau 1 miliar. Dia lebih memilih 2 barang ini? Tuan, kalau menurutmu harganya terlalu rendah, aku masih bisa menawarkan 600 juta. Apa kamu mau? Aku sangat menyukai benda ini. Pria paruh baya menggoyangkan jam tangan emas di pergelangan tangannya sambil mengatakan dengan sombong. Dalam 1 miliar, katakan saja harga yang kamu inginkan untuk 1 set. Pria paruh baya lainnya mengatakan dengan tidak sabar. Hans dan lainnya sangat terkejut. Kalau Valentino bersedia menjual, maka dia akan langsung mendapatkan 2 miliar. Kali ini, bahkan Jenny juga mulai tergoyahkan. Namun, Valentino tetap saja menggelengkan kepalanya. Terima kasih, tapi aku tidak akan menjualnya. Barang yang disukai mereka berdua tidak akan kujual walaupun harganya tinggi. Valentino membalikkan badan setelah mengatakannya. Valentino! Kakak ipar! Angel dan Jenny memanggilnya secara bersamaan dengan tatapan terharu. Kalau begitu, baiklah, kami tidak merebut lagi. Beberapa orang kaya itu sangat bermoral. Mereka hanya berpamitan dan langsung pergi. Hans malah merasa Valentino pasti orang bodoh. Siapa yang tidak mau 2 miliar? Kakak ipar, aku hebat kan? Kalau bukan karena bantuanku, kamu pasti tidak akan mendapatkan poin sempurna. Ucap Jenny dengan bangga. Ya, semua ini berkat kamu. Valentino tertawa sambil menganggukkan kepala. Hans dengan tidak senang berkata, Kak Valentino, kami ingin melihat kemampuanmu. Apa maksudmu menyuruh Jenny membantumu? Menurutku lebih baik kamu tidak melihatnya, kalau tidak kamu akan tertekan. Ucap Valentino. Apa? Hans langsung terkejut.
Beberapa orang lainnya juga sangat terkejut. Apa maksud Valentino? Jangan-jangan dia menganggap dirinya sangat hebat karena berhasil mencetak poin sempurna. Kalau kamu bisa mengejutkanku dengan kemampuanmu, maka aku akan menelan bola bowling ini. Hans menunjuk ke arah bola yang ada di samping. Kamu benar-benar mau menelannya? Valentino bertanya dengan serius. Semua orang tertegun, tidak ada yang menyangka Valentino bisa bertanya seperti ini. Sika? Sika? Jenny tidak bisa menahan tawaannya. Sudahlah, Hans, kita main yang lain saja. Ucap Jenny. Tidak. Aku mau melihat kemampuan Kak Valentino. Ucap Hans dengan tegas. Baiklah, kalau kamu ingin menelannya, aku akan mengabulkannya. Valentino menggelengkan kepala, kemudian mengambil sebuah bola. Semua orang langsung mundur ke belakang memberikan tempat untuk Valentino. Semua pelanggan arena bowling juga berkumpul lagi. Mereka ingin melihat apakah Valentino hanya bermain sembarangan, karena barusan tadi dia berhasil mencetak poin sempurna. Kakak ipar, kamu membungkuk dulu, lalu ayunkan lenganmu ke belakang, setelah itu dorong ke depan. Jenny mengajarkan Valentino. Valentino menganggukkan kepala, tapi dia tidak membungkuk sama sekali. Dia hanya berdiri dengan tegak sambil memegang bola bowling. Setelah itu, Valentino melihat 10 pin yang tersusun di ujung. Dia berdiri di tempat, lalu melemparkan bola bowling seperti melempar sampah. Hahaha, konyol sekali. Rina tertawa licik. Ternyata kamu memang asal-asalan. Bahkan teknik dasarnya juga tidak bisa. Lian juga menganggukkan kepala. Beberapa orang lainnya juga langsung tertawa melihat Valentino yang berdiri tegak saat memainkannya. Kamu ini bukan bermain bowling, melainkan main badminton, kan? Walaupun kamu sedang bermain badminton, kamu juga harus memakai tenaga, kan? Namun, Valentino malah bermain bowling seperti sedang buang sampah. Bukankah ini sangat konyol? Tampaknya souvenir Andi sia-sia. Awalnya mengira Valentino adalah ahli, ternyata masih pemula. Semua orang melihat bola bowling yang dilempar Valentino seperti tidak bertenaga sambil bergerak ke depan dengan pelan. Namun, semua orang menyadari kalau bola ini seakan-akan dipasang motor hingga tidak berhenti berputar. Ini? Seorang ahli dalam bowling merasa aneh, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bab 366, Master, apa Anda menerima murid? Pandangan semua orang mengikuti bola bowling yang berputar. Bam? 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 Bola bowling terus berputar mengenai 10 pin dengan tepat dan langsung menjatuhkan semuanya. Strike! Semuanya jatuh lagi. Apakah ini teknik bola berputar? Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran bola bowling berkecepatan tinggi digunakan untuk umpan balik dari sentuhan badan pin dan gaya pantul yang dihasilkan membuat bola bowling menabrak pin lain lagi. Dia memang hebat. Wah! Dia memang ahli. Aku berlatih 1,5 tahun demi teknik ini, sekarang juga hanya berhasil sesekali saja. Kerumunan penggemar bowling merasa sangat terkejut. Wah! Kakak ipar hebat! Jenny bertepuk tangan dengan senang. Angel juga melihat Valentino dengan bangga. Ekspresi Hans dan lainnya sangat masam, mereka tidak menyangka Valentino sekali lagi mencetak poin sempurna. Pertama kali dia asal-asalan, tapi kali ini, Valentino jelas-jelas tidak bisa main bowling, dia bahkan tidak tahu teknik dasarnya. Kamu mau makan yang mana? Valentino membalikkan badan menunjuk bola di depannya sambil menanyakan Hans. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Bola bowling terbuat dari resin polyester dan karet keras di bagian luar. Siapa yang sanggup menelannya? Sebelum membahas bisa dicerna atau tidak, apakah Hans punya kekuatan menggigit sebagus ini? Apa dia sanggup mengunyah? Kamu asal-asalan. Kamu main sekali lagi. Hans berteriak dengan tidak senang. Valentino tertegun sesaat, lalu menganggukkan kepala berkata, "Baik, aku akan memuaskanmu." Dia kembali mengambil bola, lalu berjalan ke lintasan lain. Kali ini, seluruh penggemar bowling memusatkan perhatian mereka di pergelangan tangan Valentino. Mereka ingin melihat cara bermainnya. Mereka jarang bertemu dengan ahli seperti ini, jadi mereka merasa pantas kalau bisa belajar dari Valentino. Kini, Valentino tetap tidak membungkuk, dia tetap berdiri tegak. Dia perlahan memiringkan badan dan melemparkan bola keluar. Bam! Bola bowling jatuh di atas lintasan dan berputar dengan cepat.
Tapi putaran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kekuatan putaran yang unik membuat bola bowling bukan lurus ke depan, melainkan seperti tali busur. Astaga! Bola busur! Itu adalah bola busur! Aku hanya pernah melihat satu kali di TV. Ini, bahkan atlet juga sulit membuat bola busur. Kalian minggur dulu, aku mau merekamnya. Saat melihat bola bergerak di lintasan, mereka semua sudah tahu kalau kali ini akan strike lagi. Bola busur menggunakan gaya rotasi unik yang membuat bola bowling menghasilkan lintasan busur standar. Saat bola bowling menyentuh pin, bola tidak akan berhenti berputar ataupun jatuh ke dalam lubang, melainkan akan mengikuti garis busur melintas ke satu sisi menyentuh pin lain. Bam! Prang! Bola bowling membentuk garis busur yang indah dan menjatuhkan 10 pin ini. Hari ini Valentino memainkan 3 kali dan strike sebanyak 3 kali. 1 kali adalah kebetulan, 2 kali adalah kebetulan. Apakah 3 kali masih kebetulan? Valentino memang orang hebat. Semua orang sangat tercengang. Terutama Jenny dan Angel, mereka tidak menyangka Valentino bisa bermain hiburan kelas atas ini. Mereka sangat sulit menyamakan Valentino bapak rumah tangga dengan hiburan kelas atas ini. Kamu mau makan atau tidak? Valentino menoleh ke arah Hans. Aku tidak terima. Kamu hanya asal-asalan. Ekspresi Hans semakin masam. Valentino terdiam beberapa saat, setelah itu dia berjalan ke lintasan selanjutnya. Berhubungan Hans tidak terima, maka dia akan memuaskannya. Kini, seluruh arena bowling menjadi panggung solo Valentino. Pertunjukan solo. Bam! Bola bowling dilempar dan langsung menjatuhkan semua pin. Dia asal-asalan! Teriak Hans. Bam! Strike lagi. Asal-asalan! Hans berteriak lagi. Bam! Strike lagi. Asal-asalan! Suara Hans menjadi semakin rendah. Bam! Bam! Shoot! Setiap lemparan Valentino bergerak sampai ujung, pin bowling pasti jatuh semuanya. Semuanya strike. Awalnya Hans masih sangat keras, sampai akhir suaranya perlahan menjadi kecil dan menghilang. Valentino bermain 10 kali, semuanya selalu poin sempurna. Ini membuat semua orang di tempat sangat terkejut. Meskipun Hans sangat tidak puas, sekarang dia terpaksa menerima kenyataan ini. Kemampuan bowling Valentino lebih hebat dibandingkan atlet profesional. Kemampuan Hans bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Valentino menghabiskan lintasan pertama sampai lintasan ke-10 dengan poin sempurna. Semua orang sangat terkejut melihat ini. Hans tidak berani membantah lagi. Menurutku, kekuatan gigimu mungkin tidak sebagus ini, jadi kamu tidak perlu makan bola ini lagi. Namun, kalau kamu mau makan, aku juga tidak melarangmu. Ucap Valentino sambil membalikkan badan dengan tangan di punggung. Hans sangat emosi, tapi dia tidak berani menjawab. Seorang pria harus berani mengakui kekalahan. Di depan banyak orang, dia harus menjadi pria yang menepati janji. Namun, apakah dia benar-benar akan menggigit bola bowling? Jenny dalam hati sangat berterima kasih dengan Valentino. Dia tahu Valentino tidak mempermasalahkan karena Jenny. Sudahlah. Kak Hans, ayo kita pergi ke pemandian air panas. Nanti tidak ada tempat kalau kita kelamaan. Lian maju untuk mencairkan suasana menarik Hans berjalan keluar. Tentu saja Hans mengikuti Lian pergi. Rina dan lainnya melirik Valentino sekilas, setelah itu mengikuti mereka pergi. Jenny mengajak Valentino dan Angel karena dia menyukai Hans. Tuan, salah. Master, apakah Anda menerima murid? Pria paruh baya dengan jam tangan emas melihat Valentino dengan tatapan penuh harapan. Master, terimalah saya jadi murid Anda, soal biaya terserah berapa saja juga. Master. Dalam sesaat, Valentino bertiga dikelilingi seperti artis. Valentino sangat canggung. Dia hanya menolak mereka, setelah itu membawa Angel berdua keluar dari arena bowling. Astaga, kakak ipar, kalau kamu buka les bowling dan menerima mereka menjadi muridmu, kamu dalam sesaat bisa mendapatkan 2 miliar. Ucap Jenny dengan senang. Hari ini aku hanya menemani kalian bermain, jadi aku tidak melakukan hal lain. Jawab Valentino sambil tertawa. Baiklah, ayo pergi ke pemandian air panas. Jenny menganggukkan kepala dan berlari ke depan. Bab 367, Wonder Dilsen.
Melihat Jenny seperti kupu-kupu yang terbang jauh, Valentino dan Angel saling bertatapan dengan pasrah. Rain Onsen memiliki kualitas air yang jernih, di sisi kolam pemandian dipenuhi dengan tanaman hijau. Pemandangan yang nyaman membuat orang sangat terpesona. Suara tawaan yang keras terdengar dari kolam pemandian air panas. Awalnya Valentino tidak mau ganti baju untuk berendam karena lukanya belum pulih. Tapi karena Jenny terus-menerus memaksanya, jadi dia terpaksa ganti celana renang. Hans, Jenny dan lainnya sangat terkejut melihat Valentino berjalan keluar dari ruang ganti dengan celana renang. Saat melihat badan Valentino yang dipenuhi oleh lilitan perban, Jenny merasa sangat kasihan dan merasa bersalah. Angel menepuk punggung Jenny sambil menggenggam tangannya. Hans dan Rina malah dikejutkan oleh postur tubuh Valentino. Otot perutnya yang berbentuk dan berliku terlihat sangat kekar. Tidak ada yang menyangka bahwa Valentino yang terlihat tidak kekar saat berpakaian, ternyata punya postur tubuh yang begitu sempurna. Kalimat cocok yang bisa menggambarkannya adalah terlihat kurus saat berpakaian, ternyata ada otot di balik itu. Ayo jalan! Selesai berendam di onsen, kita masih ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan. Ucap Hans. Semua orang berjalan ke arah onsen. Mereka semua sangat senang melihat kolam onsen yang sangat bersih. Rina dan beberapa perempuan lainnya memakai baju renang menunjukkan tubuh mereka yang sangat seksi. Angel dan Jenny juga memakai pakaian renang, tapi sangat tertutup. Valentino duduk di kursi sandaran pinggir onsen sambil melihat Jenny yang bermain air di kejauhan. Ada banyak orang berendam di onsen. Semua perempuan berpakaian bikini bercorak seperti bunga yang berlomba untuk bermekaran. Berbeda dengan Angel, dia malah duduk di pinggir onsen menemani Valentino sambil menggoyangkan telapak kaki di dalam air. Riak air mencerminkan wajah Angel yang menawan. Orang-orang datang untuk berendam di onsen. Kamu datang untuk berendam kaki. Ucap Valentino sambil tertawa. Cih, apa tidak boleh? Namun, air ini sangat hangat loh. Ayo coba. Angel mengajak Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya sambil bersandar dan memejamkan matanya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa bersantai. Jenny sedang bermain perang air dengan beberapa perempuan lainnya. Kamu jaga Jenny, di sini tidak aman. Ucap Valentino. Dia sudah besar, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Angel menganggukkan kepala. Penampilan Jenny, Rina dan beberapa perempuan lainnya sangat menawan. Tanpa sadar, mereka menarik perhatian dari beberapa pria saat sedang bermain. Melihat keberadaan Hans di tempat, banyak laki-laki langsung menghilangkan niat untuk mendekat. Namun, masih ada beberapa anak muda yang mendekat ke arah mereka. Badan beberapa anak muda ini dipenuhi dengan tato. Melihat beberapa anak muda ini mencurigakan, Valentino langsung duduk tegak dan mau memanggil Jenny untuk kembali. Haha, terimalah pukulanku ini. Rina tertawa lalu memukul air ke arah seorang perempuan. Biur. Pukulan air itu tidak hanya mengena perempuan itu, bahkan membuat seorang anak muda asing basah kuyup. Anak muda ini adalah salah satu dari anak muda bertato. Suasana di tempat menjadi hening dalam sekejap, Rina juga sangat terkejut. Sebenarnya di tempat ini adalah hal yang normal kalau air terciprat ke orang di sekitar. Namun, beberapa anak muda ini terlihat jelas punya niat jahat. Di saat mereka sedang memikirkan cara untuk mendekatinya, Rina malah mengantarkan dirinya ke lubang harimau. Bukankah ini membuat mereka senang? Apa maksudmu? Kenapa kamu sengaja menyemburkan air ke mukaku? Tanya anak muda. Awalnya Rina tertegun sesaat, setelah itu dia dengan sombong berkata. Bukankah hanya terciprat saja? Kenapa heboh sekali? Hei, kalau kamu minta maaf samaku, aku akan memaafkanmu. Kamu ini menyemburkan air ke badanku, tapi kamu malah lebih sombong dari aku. Anak muda itu mengatakan sambil maju ke arah Rina. Teman-teman, jangan gegabah. Mari bicarakan baik-baik. Seorang pria yang datang bersamanya langsung menghentikannya. Nyah, sini ku beri kamu pelajaran. Anak muda ini mendorong laki-laki itu, lalu menarik lengan Rina. Ayo bicarakan di sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Ucap Rina sambil melawan. Valentino melihat kondisi ini sambil mengerutkan alisnya, dia tidak bisa mengatakan salah benar dalam masalah ini. Awalnya anak muda itu memang punya niat buruk, tapi sifat Rina terlalu sombong, jadi tidak aneh kalau masalah ini menjadi begitu besar. Hans dan lainnya maju untuk menghentikannya, tapi beberapa teman anak muda itu juga bergerak ke sisi Hans. Dalam sesaat,
Rina dibawa ke arah kolam yang dangkal, Hans dan lainnya juga ikut ke sana. Wisatawan lain di onsen juga langsung melihat ke arah sini. Minta maaf! Anak muda memelototi Rina. Hei, dia adalah anak perempuan dari grup Star Media, aku dari grup Chonsan, kita semua saling kenal. Ayolah, jangan permalukan aku, ucap Lian. Semua orang di onsen langsung terkejut saat mendengar kata-kata Lian, karena dua perusahaan ini lumayan terkenal. Meskipun tidak terlalu terkenal di kota Neo, tapi di distrik termasuk perusahaan yang lumayan terkenal. Grup Star Media? Grup Chonsan? Apaan kamu? Enyah! Anak muda itu malah tidak memedulikannya. Dia langsung menampar Lian. Plak! Tamparan ini membuat Lian hampir terjatuh. Apa kamu tidak tahu grup Chonsan? Lian menegur sambil memegang wajahnya. Apa kamu tahu Wonder Dilsen? Anak muda itu menanyakan Lian dengan tatapan sinis. Kata Wonder Dilsen langsung membuat seluruh onsen menjadi hening. Siapa yang tidak tahu Wonder Dilsen di distrik barat kota Neo? Dari tampak luar, ini adalah perusahaan keamanan, tapi kenyataannya itu adalah mafia. Dengar kabar, Wonder Dilsen bahkan punya hubungan dengan Black Tiger Security di kota Neo. Kekuatan lokal tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau ingin membuka usaha di sini, maka harus bersilaturahmi dengan Wonder Dilsen. Grup Chonsan memang perusahaan yang hebat, tapi bagi Wonder Dilsen bukanlah apapun. Namaku Prabu Wartanto, aku adalah anak buah dari bos kadron. Sekarang kamu sudah tahu, kan? Kalau sudah tahu, kamu diam-diam di sana. Anak muda itu tertawa dengan licik. Lian langsung terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Kuberitahu kalian semua, hari ini kalian semua harus minta maaf denganku. Kemudian aku masih mau mempertimbangkan untuk memaafkan kalian atau tidak. Prabu melambaikan tangan dan berkata dengan arogan. Ekspresi Rina menjadi sangat tegang. Dia tidak menyangka dirinya menyinggung bawahan Wonder Dilsen. Hans, aku pergi mencari kakak iparku. Dia punya banyak kenalan. Jenny menarik tangan Hans. Bab 368. Jaga mulutmu. Jenny seharusnya tidak mengatakan ini, karena Hans langsung tertegun di tempat begitu dia mendengarnya. Dalam bowling, aku memang tidak sebaik Valentino itu, tapi dalam hal koneksi, masa aku juga tidak sebanding dengan si brengsek yang hidupnya hanya bersantai-santai itu? Ujar Hans dalam hati. Siapa kenalan kakak iparmu itu? Juru masaknya? Aku saja yang menyelesaikan masalah ini. Ujar Hans yang terlihat sedikit tidak sabar. Hans berpikir sejenak, lalu melangkah maju ke depan Prabu dan berkata, Bro, izinkan aku menelpon sebentar. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman dan mencelakai keluarga kita sendiri. Prabu menoleh sedikit, lalu bertanya sambil menyipitkan matanya. Coba katakan, memangnya kamu itu siapa? Sorot mata Hans terlihat marah. Dia pun langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Oke, aku juga penasaran siapa yang berani mencampuri urusan Wonder Dilsen. Tutur Prabu sambil tersenyum meremehkan. Valentino, apa yang harus kita lakukan? Tanya Engel dengan cemas. Kita lihat dulu keadaannya. Jawab Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Valentino tidak mungkin bertindak seperti orang baik yang mampu menyelesaikan segala masalah di dunia ini. Dia memperlakukan teman-temannya dengan tulus, tapi Hans bukanlah temannya. Angel menanggapinya dengan suara lalu maju beberapa langkah untuk memanggil Jenny. Melihat Angel, mata Prabu langsung berbinar seolah-olah seperti seekor serigala kelaparan yang sedang melihat seekor domba kecil. Bagaimanapun juga, Angel jelas merupakan salah satu wanita tercantik dari yang tercantik. Jenny, Valentino mencarimu. Seru Angel. Tidak! Tidak ada yang diizinkan pergi hari ini. Aku, kan, sudah bilang kalau setiap orang harus meminta maaf kepadaku. Kata-kataku itu tidak luput dari kalian berdua. Ternyata kalian berdua berada di pihak yang sama. Kalau begitu, kamu juga harus meminta maaf padaku. Tutur Prabu sambil tersenyum puas. Beberapa pemuda di belakangnya juga ikut tertawa. Baik, aku menunggumu. Hans mengakhiri panggilan dan segera berbalik ke Prabu. Jangan sombong, orang-orangku akan segera datang. Lihat saja nanti siapa yang akan meminta maaf kepada siapa. Tutur Hans dengan gaya memberontak. Melihat Hans begitu percaya diri, Lian dan yang lainnya langsung mendekap ke belakangnya seolah-olah mereka adalah bawahannya. Haha, oke.
Hari ini kita akan melihat siapa yang meminta maaf. Walau di depan Prabu tertawa-tawa, dia sebenarnya kesal. Dia pun menarik sebuah bangku dan duduk di dekat kolam. Tidak ada orang yang keluar dari pemandian mata air panas karena mereka ingin melihat bagaimana berjalannya konflik ini. Di sebuah clubhouse mewah yang terletak tidak jauh dari pemandian air panas. Clubhouse Rain Mansion ini dibangun menggunakan dana yang banyak. Baik tempat yang layak maupun yang tidak senonoh, semuanya tersedia di dalamnya. Selama ada uang, siapapun bisa menikmati layanan mewah layaknya seorang kaisar. Di dalam aula, dekorasinya bahkan lebih megah dibanding tampak depannya. Di sisi sebuah meja kristal besar, sekelompok orang sedang saling mendentingkan gelas wine mereka. Masing-masing orang ditemani seorang wanita cantik yang tinggi dan mengenakan ceongsam yang terbuka di bagian paha. Penampilan para wanita ini semuanya sangat cantik. Kalau dinilai, mereka setidaknya akan mendapatkan nilai 90 poin ke atas. Di luar clubhouse, mereka bagaikan dewi-dewi yang turun dari kahyangan. Namun, di dalam clubhouse, para wanita cantik ini hanya bekerja sebagai pelayan yang menuangkan anggur dan makanan seperti pelayan istana yang melayani kaisar. Kalau ada orang dari distrik barat yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut sampai tak berkutik. Orang-orang yang mengelilingi meja ini semuanya adalah petinggi-petinggi distrik barat. Kadron Zumandi, Bos Wander Dilsen, juga berada di sana. Di antara mereka semua, siapa yang bukan merupakan bos besar atau orang penting di distrik barat? Namun, saat ini orang-orang itu hanya duduk di kursi bawah sambil menemani dua orang yang duduk di kursi utama. Salah satu dari dua orang itu adalah Ethan Sugiharto dari Black Tiger Security. Orang satunya lagi adalah ketua Black Tiger Security, Eri Wongso, yang juga disebut Kak Eri. Dari depan, Black Tiger Security memang hanyalah sebuah perusahaan keamanan, tapi siapapun mengetahui kalau mereka adalah pasukan gangster terbesar di kota Neo. Gelar perusahaan keamanan ini tak lebih dari sebuah nama untuk menutupi identitas mereka yang sebenarnya. Kak Eri, Anda tidak sering mendatangi distrik barat. Apakah Anda puas dengan jamuan dan layanan kami hari ini? Tanya Kadron sambil tersenyum tulus. Ya, akhir-akhir ini saya banyak urusan, jadi saya keluar untuk melepas stres. Jawab Ari dengan besar kepala. Kak Eri terlalu rendah hati. Siapapun tahu kalau keluarga Kak Eri adalah yang paling hebat di antara para gangster kota Neo. Semua geng lainnya yang lebih kecil seharusnya mendekap ke kalian. Canda Kadron yang berlakon sebagai Eri. Benar sekali, seluruh kota Neo berutang pada Kak Eri. Yang lain juga ikut mengulangi kata-kata yang sama, memang benar yang dikatakan Kadron. Begitu mendengar Kadron berkata demikian, ekspresi Eri dan Ethan tiba-tiba berubah dengan drastis dan secara tak terduga. Jaga mulutmu! Jaga mulutmu! Keduanya memarahi Kadron dengan serentak, bahkan Kadron pun sampai tertegun sejenak. Orang-orang di sana juga agak bingung. Sekarang kota Neo sudah banyak berubah. Tuan Valentino lah penguasa yang sebenarnya. Sudahlah, kalian juga tidak akan mengerti walau aku beritahu. Orang hebat seperti Tuan Valentino tidak akan pernah mendatangi tempat seperti ini. Kata Ethan dengan jujur. Ketika membahas Valentino, sorot mata Eri dan Ethan langsung berubah. Mereka berbicara dengan rasa kagum yang datang dari lubuk hati mereka. Tuan Valentino itu siapa? Tanya Kadron yang sama penasarannya dengan pengunjung lainnya. Jangan harap kamu bisa bertemu dengannya. Tuan Valentino itu benar-benar bagaikan seorang dewa. Jawab Eri diikuti helaan napas. Semua orang termasuk Kadron amat terkejut. Seorang penguasa seperti Eri yang sangat menakjubkan ini langsung bersikap begitu hormat begitu dua kata Tuan Valentino ini disebutkan. Orang-orang seperti Eri dan Ethan bahkan bisa menjela darah dari ujung pisau. Mereka bahkan sudah begitu mengerikan. Siapa yang bisa membuat mereka begitu segan? Tuan Valentino, nama itu pasti akan mereka ingat baik-baik. Sudahlah, Kak Eri, toh Anda sudah datang ke sini. Untuk saat ini jangan pikirkan masalah itu dulu. Pemandian air panas Rain Mansion ini adalah destinasi wajib. Nanti silakan pergi mencobanya. Sekalian untuk menghilangkan nasib buruk. Tutur Kadron sambil tersenyum. Jaga mulutmu! Boleh-boleh saja berendam di pemandian air panas, tapi tentu saja bukan untuk menghapus nasib buruk. Bisa berkenalan dengan Tuan Valentino adalah sebuah keberuntungan yang selalu kunantikan. Walaupun Valentino tidak berada di tempat yang sama dengan mereka, Eri tetap tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya semua orang terhadap Tuan Valentino ini. Lagi pula, dia benar-benar tidak ingin kembali mengalami apa yang terjadi malam itu. Di area kolam air panas. Kira-kira 20 menit kemudian, 3 pemuda yang mengenakan pakaian berkelas datang menghampiri.
Pemuda yang berdiri di depan memiliki gaya rambut bertekstur diwarnai abu-abu uban. Seluruh pakaiannya juga mahal dan bermerek. Tuan Muda Letman, sapa Hans dengan terburu-buru. Lah, orang itu bukannya Letman Yudian, tuan muda pertama keluarga grup Warhol. Benar. Di distrik barat, grup Warhol merupakan salah satu grup yang paling terkenal. Di pemandian air panas, seorang penduduk lokal distrik barat langsung berkata dengan terkejut. Tak disangka, orang itu benar-benar mengenal Tuan Muda Letman, ternyata dia hebat juga. Melihat Letman menghampiri mereka, Lian dan yang lainnya secara spontan buru-buru menyapanya. Di antara mereka, Rina adalah yang paling bersemangat karena Letman adalah sang penyelamatnya. Namun, Prabu yang duduk di dekat kolam malah tidak panik sama sekali, seolah Letman tidak sepadan untuk dia lihat. Letman berjalan menghampiri dan bertanya dengan alis mengernyit. Ada apa ini? Tuan Muda Letman, dialah yang memaksa kami untuk tetap di sini dan bersikeras meminta kami semua untuk meminta maaf padanya. Jawab Hans dengan puas sambil menunjuk Prabu. Hans merasa cukup bangga karena dirinya bisa memanggil seorang tuan muda sekelas Letman. Rasa kesal yang dirasakannya dari saat menghadapi Valentino di arena bowling pun kembali mencuat dalam sekejap. Bab 369, Membohongi Publik. Bagaimanapun, semua orang yang hadir harus menuruti keinginan Hans agar terhindar dari masalah. Begitu ya? Jangan takut, di distrik barat ini, semua orang juga harus menurutiku. Letman menoleh sedikit sesuai arah jari Hans. Aduh, Prabu! Tutur Letman sambil melihat Prabu dengan tercengang. Hei, Tuan Muda Letman. Prabu juga menanggapinya sambil tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak berdiri. Ada apa ini? Kamu berkelahi dengan temanku? Letman bertanya sambil melangkah maju, keduanya terlihat sangat akrab. Melihat ini, semua orang termasuk Lian menghela napas lega. Letman dan Prabu saling mengenal dan bahkan terlihat sangat akrab, jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan damai. Jani, tadi kamu mengatakan bahwa saudara iparmu yang akan menyelesaikannya. Memangnya saudara iparmu mengenal orang penting seperti Tuan Letman ini? Tanya Hans dengan provokatif. Jenny sedikit terdiam dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Hans melirik Valentino dengan puas sambil memasang senyuman main-main. Valentino Wijaya. Dia bukanlah siapa-siapa. Prabu, sudahlah. Toh aku sudah di sini, lupakan saja masalah ini dan kita anggap masalah ini sudah selesai saja. Bagaimana menurutmu? Tanya Letman sambil menyerahkan sebatang rokok kepada Prabu. Wah, kepala Letman Yudian ini sejak kapan menjadi sebesar ini? Secara tak terduga, Prabu tidak menerima rokok yang diberikan Letman. Letman agak mengernyit dan berbisik. Prabu, jangan bercanda begitu. Di depan kita ada banyak orang yang sedang menonton. Dia pun sekali lagi menyerahkan rokok itu ke hadapan Prabu. Prabu terkekeh dan menjawab. Letman Yudian, memangnya kamu ini siapa sampai layak bercanda denganku seperti ini? Prabu tersenyum, lalu tiba-tiba berdiri dan mematahkan rokok di tangan Letman itu. Sambil menunjuk Letman, dia menyentak. Karena aku pernah minum denganmu dan memanggilmu Tuan Muda Letman, sekarang kamu benar-benar menganggap dirimu seorang Tuan Muda. Temanmu bahkan menyiramkan air ke wajahku. Tak hanya tidak meminta maaf atas nama temanmu, sekarang kamu bahkan memperlakukanku seperti ini juga. Kamu kira kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan di distrik barat ini hanya karena kamu adalah Letman Yudian? Tanpa mengatakan apa-apa, datang kamu langsung memintaku melupakan masalah ini? Kamu ini tidak mempunyai rasa malu, ya? Melihat Prabu berani menunjuk dan bahkan mengutuknya seperti itu, raut wajah Letman langsung berubah menjadi sangat tidak enak dipandang. Prabu, bagaimana? Ya. Ayahku, kan, berteman dengan bosmu yang bernama Kadron Zumandi itu. Tutur Letman dengan suara rendah, dia sengaja memanfaatkan nama ayahnya. Bagaimanapun juga, Letman adalah salah satu anggota generasi kedua yang terkenal di distrik barat, jadi tentu saja dia tidak boleh dipermalukan di depan orang banyak. Berteman? Bahkan kalau ayahmu datang, masalah hari ini tidak akan selesai begitu saja. Balas Prabu dengan tampak menghina. Letman terlihat lebih kesal lagi sekarang. Dia pun berkata dengan suara yang dalam. Jadi, kamu tidak berencana melupakan masalah ini? Begitu? Langkahi dulu mayatku! Prabu tiba-tiba berdiri dan menampar Letman dengan keras. Plak! Tamparan itu sangat nyaring dan bergema di seluruh area pemandian air panas.
Letman yang ditampar pun terhuyung-huyung dan tumbang ke satu sisi, lalu jatuh ke dalam kolam pemandian air panas sehingga terdengar bunyi bush. Semuanya terkejut. Letman Yudian, tuan muda pertama grup Warhol, ditampar Prabowo begitu saja. Dalam sekejap, raut muka Hans juga terlihat berubah menjadi murka. Di distrik barat, orang paling hebat yang dikenalnya adalah Letman. Namun, Prabowo telah mempermalukan Letman seperti itu. Jadi apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Prabu Wartanto, kamu ini sudah kelewatan, bajingan! Teriak Letman yang tiba-tiba muncul dari kolam pemandian air panas. Seluruh badannya basah kuyup. Berlebihan? Memang benar aku berlebihan. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Aku juga tidak takut untuk memberitahumu alasan Kak Kadron begitu berani membohongi seluruh publik distrik barat. Alasannya adalah Tuan Ethan dari Black Tiger Security di kota Neo tak lain adalah paman pertamanya. Jadi, apakah kamu sudah mengerti? Prabu terkekeh dan menatap Letman dengan dingin. Ekspresi Letman yang awalnya masih marah seketika langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini. Ternyata Kadron memiliki hubungan seperti itu dengan Black Tiger Security dari kota Neo. Bahkan para penonton di area pemandian air panas juga ikut terdiam tanpa bersuara sedikit pun. Bagaimanapun, Black Tiger Security adalah kumpulan gangster terbesar di kota Neo. Jadi kekuatan mereka benar-benar bukan main. Seluruh ekspresi Letman seketika berubah. Hans juga demikian. Wajah Lian, Rina, dan yang lainnya juga memucat sampai tidak berwarna. Habis sudah. Begitulah isi pikiran setiap orang. Masalah hari ini sudah pasti mustahil diselesaikan. Hans, sepertinya kakak iparku dan si Ethan itu saling kenal. Aku akan meminta kakak iparku untuk memanggilnya. Setelah berpikir sejenak, Jenny pun hendak berjalan menuju Valentino. Tidak ada gunanya. Kadron adalah adik iparnya Tuan Ethan, jadi walau Valentino benar-benar mengenal Tuan Ethan sekalipun, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sedekat apapun hubungan mereka, mana mungkin ada orang yang akan membantu orang luar dan bukan adik iparnya sendiri? Tanya Hans sambil mengerutkan kening untuk menghentikan tanggapan Jenny. Jenny masih agak bersikeras dan berbisik ke Hans. Tapi, kakak iparku seharusnya bisa menyelesaikannya. Sudahlah, diam saja! Geram Hans dengan marah. Jenny langsung menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Itu, Prabu, apakah yang kamu katakan itu benar adanya? Tanya Letman yang tercengang. Kalau tidak percaya, panggil saja ayahmu kemari dan tanyakan langsung kepadanya. Kak Kadron, Tuan Ethan dan Tuan Eri sedang minum-minum bersama. Kalau kamu tidak percaya, pergi dan lihat saja sendiri. Prabu mengusap-usap kedua tangannya dan berkata dengan provokatif. Mendengar ucapan ini, Jenny dan Engel yang awalnya ingin meminta Valentino untuk mengambil tindakan pun sontak menyerah. Walau dia memang kenal dengan Ethan, saat ini bahkan Kak Eri dari Black Tiger Security juga ada di sana. Jadi kemunculan Valentino mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Bagaimanapun, Ethan dan Eri Wongso sama sekali bukan berada di level yang sama. Itu. Letman terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Hans dan berkata, Hans, saat kamu memintaku datang kemari, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu telah memprovokasi Kak Kadron dan Tuan Ethan? Hans agak cemberut. Di benaknya, dia pun berpikir, mana aku tahu. Kamu ini mendorongku ke lubang buaya, tahu? Letman kini benar-benar telah berpindah pihak. Dia memang datang untuk membantu Hans menyelesaikan masalah dan berdamai, tetapi dia langsung tertekan sampai terpaksa bertindak seperti ini begitu mendengar nama Black Tiger Security. Prabu hanya menonton dengan ekspresi main-main dan merasa makin bersemangat. Tuan muda Letman tidak boleh mengabaikan kami begitu saja. Tutur Hans dengan tubuh yang bergetar. Sudahlah, biarkan Prabu yang menanganinya saja. Letman pun melambaikan tangannya dan berdiri di samping tanpa berniat campur tangan. Jantung Hans dan yang lainnya terus berdetak kencang. Prabu hanya tertawa dan berdiri di dekat kolam sambil melihat para penonton dengan tampang merendahkan. Layaknya seorang kaisar, sorot matanya arogan dan menyapu semua penonton. Tidak ada yang berani menatapnya selama lebih dari 1 detik. Apapun yang dikatakan Prabu Wartanto harus dilaksanakan. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang luput. Yang pria, berbungkuk dan minta maaf padaku. Buat para gadis, hehe, kalian juga harus meminta maaf, lalu pijat bahu dan kakiku sampai aku puas. Sampai selesai, tidak ada yang boleh meninggalkan Rain Mansion. Perintah Prabu kepada semua orang.
Bab 370, kelemahan adalah dosa. Pada saat ini, Prabu sangat menikmati rasa menjadi pusat perhatian orang. Ketika dia mengentakkan kakinya, tidak ada yang berani bernapas. Ratusan orang harus menghormatinya. Bagaimana dia tidak menjadi sombong? Letman yang sedang berdiri di belakang Prabu berkata, "Minta maaf. Setelah kamu minta maaf, kita bicarakan lagi." Mata Lian melebar, lalu dia menjadi orang pertama yang melangkah keluar dan berkata, "Kak Prabu, maaf. Kami salah." Membungkuk sambil minta maaf, apa kamu tidak mengerti? Seorang pemuda yang berdiri di belakang Prabu melangkah maju, lalu menendang Lian. "Maaf, Kak Prabu. Maaf." Kali ini Lian segera membungkuk sambil meminta maaf. Rina menggigit bibirnya. Dia juga ikut meminta maaf. Melihat Lian dan Rina meminta maaf, yang lainnya tidak berani ragu lagi. Mereka terburu-buru melangkah keluar juga. Semua pria membungkuk sambil meminta maaf. Para perempuan pun begitu. Kepala Prabu semakin membesar. Dia mendongakkan kepalanya dan merasa seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya. Saat gilirannya, Hans juga tidak berani bimbang terlalu lama. Dia pun segera membungkuk sambil menggertakkan giginya. "Aha! Dasar sampah! Kalian semua sampah! Sudah tidak bisa sombong, kan?" Prabu menjulurkan tangannya untuk menepuk leher Hans dengan kuat hingga Hans terdorong. Pada saat ini, di antara 7 orang, tinggal Jenny seorang yang belum meminta maaf. Sementara Valentino dan Angel sedang duduk di tepi kolam renang yang tidak jauh dari mereka. Prabu menunjuk Jenny dan berkata, "Kamu, minta maaf juga." Jenny merasa sangat marah, tapi dia juga tidak berani banyak bicara. Mulutnya sudah terbuka hendak meminta maaf. "Jenny, sini." Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berat. Jenny langsung menoleh di mana Valentino berada. Ketika dia bertatapan dengan mata Valentino, Jenny tiba-tiba merasa tenang. "Bajingan!" Prabu melototi Valentino, dia berkata sambil tersenyum sinis. "Ternyata ada bajingan yang tidak takut mati. Berani juga kamu. Kamu juga tidak bisa kabur. Mereka meminta maaf dengan membungkuk, tapi kamu harus berlutut." Seulah senyuman licik tersungging di bibir Prabu. Akan tetapi, Valentino bahkan tidak melihat ke arahnya, melainkan hanya melambaikan tangannya kepada Jenny. Valentino tentu saja tidak mau memedulikan Hans dan lainnya meminta maaf. Namun, dia tidak akan membiarkan Jenny juga ikut meminta maaf. Jenny bimbang sejenak, tapi akhirnya dia memilih untuk percaya pada Valentino. Dia pun berjalan ke arah Valentino. Prabu menatap Jenny yang sedang menghampiri Valentino sambil tersenyum licik. Dia sudah memutuskan untuk membunuh 3 orang ini dengan sadis. Sedangkan Lian dan beberapa orang yang sudah meminta maaf, kini sedang berdiri di samping sambil memandang Valentino dengan wajah masam. "Dasar bodoh. Benar-benar bodoh. Sombong sekali. Memangnya dia kira dia siapa? Benar-benar tolol. Abaikan saja dia. Ketika Kak Prabu menghajarnya, kita jangan ikut campur." Hans dan yang lainnya melihat Valentino dengan tatapan menghina. Mereka semua sudah meminta maaf, tapi Valentino malah tidak mau. Memangnya dia kira dia siapa? Melihat Jenny sudah tiba di samping Valentino, Prabu segera menghampiri mereka beserta para anak buahnya. "Karena kamu berani sekali, aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan, bagaimana kalian ingin mati?" Prabu mencondongkan tubuhnya sedikit sambil menatap Valentino dengan ekspresi menyindir. Sedangkan apa yang dilakukan Valentino selanjutnya membuat semua orang bingung. Valentino dengan tenang mengambil kuaci di atas meja bundar yang di sebelah, lalu membukanya dengan santai. Angel dan Jenny pun keheranan. Apa yang sedang dilakukan Valentino? Kenapa dia malah membuka kuaci? Valentino tidak hanya memakan kuacinya dengan santai, dia juga berbaring di kursi pantai sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan berjemur. Seolah-olah ucapan Prabu hanyalah angin lalu. "Bukan aku yang membasahimu, jadi kenapa aku harus meminta maaf padamu?" tanya Jenny. Orang yang membasahi Prabu adalah Rina, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Sekarang Rina sudah meminta maaf padanya. Apalagi yang diinginkan Prabu? Prabu menunjuk, lalu menggoyang-goyangkan jarinya. Dia menjawab sambil tersenyum sinis. "Kamu salah, bukan kamu saja yang harus meminta maaf. Kamu, dia, dan dia.
Kalian bertiga harus meminta maaf padaku. Angel mengerutkan keningnya. Atas dasar apa? Karena aku adalah Prabu Wartanto, teman Kadron Jumandi, dan Kadron adalah adik ipar Tuan Iten. Karena aku paling hebat dan paling berkuasa di sini. Prabu tiba-tiba berdiri, kata-katanya mengejutkan semua orang. Namun, tidak ada yang berani membantahnya. Suasana menjadi hening. Tidak hening. Karena meskipun tidak ada orang yang bersuara, ada suara KRK-KRK yang nyaring dan terus berbunyi. Semua orang baru menyadari kalau dari tadi Valentino bersikap seperti dia tidak ada masalah dan terus memakan kuacinya dengan tenang. Dia bahkan sesekali melirik Prabu. Tatapan matanya tampak sedang mengolok-olok Prabu. Semua orang berpikir Valentino pasti sudah gila. Kalau orang lain yang ada di sini berada di posisi Valentino, jangankan kuaci, meskipun makanan lezat berada di hadapan mereka, mereka juga tidak bisa menelannya. Apakah kuaci itu sangat enak? Baiklah, kuaci itu memang wangi. Nanti kamu berlutut di atas kulit-kulit kuaci ini, kemudian bersujud padaku. Selain itu, kalian berdua tidak hanya harus meminta maaf padaku, kalian juga harus bermain denganku. Haha! Kata Prabu sambil tersenyum sinis serta menunjuk Angel dan Jenny. Ketika mendengar itu, Valentino langsung berhenti memakan kuacinya. Aura yang sangat dingin tiba-tiba terpancar dari tubuh Valentino. Tanpa perlu dipertanyakan, kalimat terakhir Prabu telah menginjak batas kesabaran Valentino. Sirs! Valentino meletakkan sisa kuacinya di atas meja. Kemudian, dia menoleh ke arah Prabu dan bertanya. Tadi kamu bilang, karena kamu paling berkuasa di sini, jadi kami harus meminta maaf padamu. Benar. Karena aku yang paling berkuasa, semuanya harus mendengarkanku. Kalau aku menyuruhmu meminta maaf, maka kamu harus meminta maaf. Prabu mengayun-ayunkan tinjunya sebagai ancaman. Kami tidak bersalah. Seru Jenny sambil menggertakkan giginya. Kalian bersalah karena kalian terlalu lemah. Kelemahan adalah dosa. Kata Prabu dengan ekspresi menghina. Setelah itu, Valentino menoleh. Dia menatap Angel dan Jenny. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk mengelus kepala Angel, lalu menepuk-nepuk punggung Jenny. Jangan takut, ada aku di sini. Mulai hari ini, tidak peduli apakah yang kalian lakukan itu salah atau benar. Kalian tidak perlu meminta maaf kepada orang lain. Setelah itu, Valentino diam sejenak. Kemudian, dia berkata dengan bangga. Karena di dunia ini, yang paling berkuasa adalah aku. Kalau ingin aku meminta maaf pada kalian, kalian harus bertanya dulu padaku apakah aku bersedia atau tidak. Setelah mendengar perkataan Valentino, Angel dan Jenny merasa terharu. Senyuman di bibir Prabu langsung menghilang, sedangkan yang lainnya tercengang. Orang gila. Valentino benar-benar sudah gila. Kalau dia tidak gila, dia tidak mungkin melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Hai Empia, aku rasa dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tadi Rina masih merasa panik, kini setelah melihat kebodohan Valentino, dia pun tersenyum sinis.